Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Chandra. Nama saya Ranti Mayangsari. Nah, di sini saya dan Ridho akan menjelaskan tentang materi ekosistem mangrove. Nah, sekarang saya atau Ridho ingin bertanya duluan. Baiklah, saya akan menanyakan materi di mana hutan bakau atau mangrove dapat ditemukan. Mohon dijelaskan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ridho Chandra yang di mana hutan bakau atau mangrove dapat ditemukan. Nah, hutan bakau atau mangrove tumbuh di wilayah payau pesisir di pertemuan antara pesisir dan laut di Indonesia. Contohnya hutan bakau adalah di hutan bakau Angke dan Pantai Indah Kapuk di Jakarta, serta hutan bakau Teluk Benua di Bali. Seperti itu, Edo. Sudah jelas? Baik, cukup jelas. Nah, di sini saya akan kembali menanyakan, Edo, apa fungsi ekologis hutan bakau? Apakah bisa dijelaskan? Apa fungsi ekologis hutan bakau? Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan akibat gelombang laut dan sebagai tempat perkembangan biak gadan dan hewan lainnya. Oh, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya di sini akan menanyakan tentang materi mangrove. Apakah manfaat hutan bakau bagi hewan perairan? Mohon penjelasannya. Jadi, hutan bakau digunakan oleh ikan dan hewan lain seperti penyu sebagai tempat bertelur dan berkembang biak. Ini karena sela-sela di akar dan batang bakau yang berada di bawah air memberikan tempat yang baik bagi hewan yang baru menetas untuk berlindung. Hilangnya tanaman bakau akan mengakibatkan terganggunya siklus hidup hewan ini dan populasi iklan bisa hilang serta hewan langka seperti penyu bisa punah. Seperti itu, Edo. Oh, baiklah, cukup jelas. Nah, Apakah ada pertanyaan dari Ranti Mayangsari? ya di sini saya akan menanyakan kembali mengapa tanaman bakau memiliki akar yang tinggi dan kuat. Bisa dijelaskan? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa tanaman bakau memiliki akar yang tinggi dan kuat. Tanaman bakau hidup di wilayah pesisir pantai dan tergenang air. Pohon bakau memiliki adaptasi berupa akar yang tinggi dan kuat yang dapat berada di atas air. Akar di bagian atas ini dapat digunakan untuk menyerap udara ketika bagian bawah terendam air. Seperti itu. Itulah penyampaian materi saya. Yang saya ingin tanyakan pada saudara atau saudari Ranti Mensari, bagaimana tanaman bakau membantu mengatasi pemanasan global? Bagaimana tanaman bakau membantu pemanasan global ya? Ya, Di sini, saat melakukan fotosintesis, pohon bakau akan menyerap karbon dioksida dan akan mengubahnya menjadi zat makanan dan oksigen. Dengan ini, pohon bakau berperan penting dalam mengurangi kadar zat karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Seperti itu, Edo. dari apa yang dimaksud dengan ekosistem mangrove? Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, pengertian ekosistem mangrove. Di sini saya sudah melihat dan mempelajari tentang ekosistem mangrove, dan ekosistem mangrove itu sering juga disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem perairan antara daratan dan lautan melalui muara sungai. Oleh karena itu, ekosistem ini dirancangkan oleh pasang surut air laut.
Mangrove diartikan sebagai kelompok tumbuhan dan terdiri dari berbagai jenis dari suku yang berbeda, tetapi memiliki komposisi yang sama tentang habitat yang dibutuhkan oleh pasang surut. Di Indonesia, mangrove sering diidentifikasikan dengan salah satu jenis vegetasinya, yaitu bakau, sehingga orang lebih mengenal ekosistem ini dengan ekosistem bakau. Meskipun demikian, pasang vegetasi laut, vegetasi mangrove bukan merupakan vegetasi yang membutuhkan garam tinggi, namun mangrove vegetasi merupakan vegetasi yang tahan terhadap kadar garam tinggi. Pengenalan mangrove itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka tumbuhan bakau beradaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Untuk hidup di lingkungan yang sulit, pada kadar ekosistem yang rendah, tumbuhan mangrove menggambarkan perakaran unik yang disebut pseumotoror, yaitu akar nafas, bekerja untuk mengambil ekosistem dari udara dan bertahan pada pengurangan yang berlumpur. Akar nafas ini ada pada spesies tumbuhan bakau tertentu, seperti Avicennia spp dan Soeneratia spp. Adaptasi terhadap kadar garam tinggi beberapa jenis tanaman bakau seperti Siropora spp, api-api, Avicennia spp, dan Pidada Soneratia spp. Pengembangan sistem perakaran yang paling tak tertembus air garam sekitar 90–97%. Kandungan garam di udara hampir tak mampu menembus saringan akar ini. Garam yang terkandung di tubuh tumbuhan diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang bersama gugurnya daun. Adaptasinya terhadap tanah yang kurang stabil untuk mengatasi substrasi yang kurang stabil. Beberapa spesies tanaman bakau mengembangkan struktur akar yang melebar, menajamkan, mengabungkan akar dengan tersebut digunakan untuk menumbuhkan tanaman dalam kaitannya dengan hara dan menahan sedimen. Kekecambah biji mangrove. Beberapa spesies mangrove mengembangkan cara biak secara viviar, yaitu buahnya berkecambah pada masih berada di pohon. Akan menambahkan segera akar bila mana jatuh ke tanah pada saat sudut, atau setelah tersangkut pada bahan yang cukup padat sehingga tidak mudah hanyut karena ombak. Terkait akar ini didorong oleh keberadaan kontak dengan substrat yang keras atau keberadaan zat tertentu dalam tanah yang mendukung pertumbuhan akar. Seperti itu penjelasan ekosistem mangrove. Saudara Edo. Ya baik, Saudara Ranti Wayasari, penjelasan yang kamu berikan sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan ekosistem mangrove. Nah, terima kasih. Sudah jelas. Sekarang saya ingin menanyakan pada saudara tentang bagaimanakah karakteristik dari hutan mangrove. Jelaskan karakteristiknya. Silakan, Saudara Edo. Ya baik, saya akan jelaskan tentang materi tersebut. Ciri hutan mangrove adalah atau karakteristik mangrove. Setiap jenis hutan tentulah berbeda antara satu dengan yang lain. Jika suatu hutan tidak berbeda satu dengan yang lain, tentunya tidak akan jelas. Atau jenis-jenis hutan setiap hutan pasti mempunyai karakteristik atau ciri-cirinya. Masing-masing begitulah pula dengan hutan mangrove ini. Hutan mangrove mempunyai karakteristik atau ciri tertentu. Beberapa atau ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain adalah sebagai berikut. Dinominasi untuk tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuh yang mempunyai akar mencantum
atau ke permukaan laut. 2. Tumbuhkan di kawasan perairan payau, yakini daerah perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. 3. Sangatnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 4. Keberadaannya terutama faktor di lingkungan fisik yang pertama mempunyai jenis. Ada pula yang mempengaruhi jenis tanaman tumbuh adalah jenis tanaman lapisan tanah atau manfaat pantai atau juga tanah liat. Lapisan tanah sebagai tempat pengendapan yang ada di wilayah pesisir pantai, tempat pantai bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pada umumnya, hutan mangrove bakau ini berbeda di wilayah yang tanah berupa lumpur, tanah liat, dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun, ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang lebih baik, bahkan berupa lahan gambut, hutan rawa, gambut. Selain itu juga ada substrat yang berupa lumpur, mengandung pasir yang tinggi, bahkan dominan pecah-pecahan karang. Hal seperti ini terjadi di pantai-pantai yang terdekat dengan kawasan terumbu karang. Dengan kondisi yang demikian, maka jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di hutan mangrove terlalu lama di negara Indonesia adalah negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar. Luas sekitar ini melebihi hutan mangrove yang ada di Brazil, yakni 1,3 juta hektar. Di negeri yakni ada 1,1 juta hektar ada di Australia. 9,3 hektar luas hutan mangrove yang dimiliki Indonesia ini memenuhi 25% dari total semua hutan mangrove yang ada di dunia. Meskipun jumlah banyak, namun sebagian dari kondisi hutan mangrove tersebut kondisinya merusak. Di Indonesia sendiri, hutan mangrove yang paling luas terdapat di sekitar Dangkala Sunda yang relatif tenang. Tempat ini juga merupakan tempat bermurunnya berbagai sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat, serta selatan Kalimantan. Selain ini, hutan mangrove terdapat di pantai utara Pulau Jawa. Namun di wilayah ini, kondisi hutan mangrove yang ada telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduk terhadap lahannya. Hutan mangrove adalah hutan yang mempunyai banyak sekali manfaat. Manfaat dari hutan mangrove sendiri telah dipaparkan di atas. Oleh karena hutan mangrove ini mempunyai banyak sekali manfaat dan juga sifat penting, maka kerabatan hutan mangrove ini perlu dilestarikan. Sementara itu, hutan mangrove yang ada di Indonesia sudah banyak mengalami kerusakan. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan kembali hutan mangrove yang telah rusak. Beberapa cara mangrove yang telah merusak antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penanaman kembali hutan mangrove. 2. Terpaan ombak. 3. Ciri atau ekosistem hutan mangrove. 1. Penanaman kembali hutan mangrove. 2. Terpaannya ombak. Selain jenis tanah, faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi jenis tanaman di hutan mangrove adalah
terpaan ombak bagian luar dari hutan mangrove ini terhadap langsung dengan laut lepas. Hal ini tentu saja akan membuat bagian dari hutan ini selalu diterpa oleh ombak yang keras juga alirnya atau aliran yang kuat, sementara di bagian dalam hutan lebih tenang daripada bagian luar. Hutan mangrove adalah atau adanya kemiripan dengan hutan yang lain, yakini di bagian hutan yang berhadapan langsung dengan muara sungai atau muara sungai. Melihat kenyataan keadaan di hutan mangrove ini terlebih berkaitan dengan terpaan ombak, maka sudah bisa dipastikan bahwa tanaman yang berada di luar dan berada di dalam berbeda jenis tanaman. Itulah atau inilah penjelasan tentang materi saya tentang bagaimana karakteristik dari hutan mangrove. Apakah cukup jelas untuk Saudara Mayang Sari? Cukup bisa dicerna dan cukup jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, kali ini saya akan memberi materi atau pertanyaan dari nanti saudara atau saudara Ranti Mayang Sari. Apakah yang dimaksud dengan hutan mangrove dan fungsinya? Tolong jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi hutan mangrove ya. Nah, di sini hutan mangrove itu sebenarnya sudah menjadi paru-paru dunia dan tempat penyimpanan air. Itu kejelasannya. Dan menurut fungsinya, fungsi hutan mangrove di Indonesia merupakan negara kepulauan menjadi salah satu negara yang memiliki hutan luas mangrove terbesar di dunia. Jadi di Indonesia ini hutan mangrove itu terbesar di dunia, seperti itu. Jadi hutan mangrove sendiri memiliki peran yang sangat penting dan fungsinya yang sangat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Hutan mangrove tumbuh di atas rawa-rawa, berair, payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, tumbuhan yang hidup di hutan mangrove menjadi unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Nah, berikut beberapa fungsi hutan mangrove yang perlu kita ketahui ya. Untuk mencegah intrusi air laut, erotis, dan abrasi pantai, mencegah intrusi air laut sendiri adalah sebuah peristiwa pembesar air laut ke tanah daratan. Intrusi laut ini dapat menyebabkan air tanah menjadi payau, sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Fungsi hutan mangrove ini adalah untuk mendapatkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat. 2. Mencegah erosi dan abrasi pantai. Erosi adalah mengkikisan permukaan tanah oleh aliran air. Kalau abrasi adalah pengikisan permukaan tanah akibat kempasan ombak laut, nah fungsi hutan mangrove ini adalah untuk melindungi wilayah pesisir dengan akarnya yang sangat efisien. Hal ini akan menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Dan juga sebagai tempat hidup dan sumber makanan. Jadi hutan mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak hewan seperti biawak, kura-kura, monyet, beruang, ular, dan lainnya. Tak jarang juga hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan siput juga banyak tinggal di daerah ini. Memiliki akar tongkat pada pohon mangrove, memberikan zat makanan dan menjadi daerah suseri bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Berbagai jenis hewan darat, lingkungan, atau singgah bertengger dan mencari makan di hutan mangrove ini. Sebagai pencegah dan penyaring alam, hutan mangrove juga dipenuhi dengan akar pohon bakau dan berlumpur. Nah,
Fungsi hutan mangrove ini, akarnya tersebut dapat mempercepat, mengurangi limbah organik, dan membawa ke wilayah pantai. Selain membantu mengurangi limbah organik, fungsi hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen. Selain itu juga menjadi penghalang bagi terhadap penginal laut yang kencang pada musim tertentu. Dan juga dia menjadi sebagai pembentuk pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Hutan mangrove seringkali dikatakan sebagai pembentuk daratan. Hal ini dikarenakan endapan dan tanah yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu. Pertumbuhan mangrove meluaskan batas pantai yang memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan. Misalnya saja pada buah vivipan yang terbawa air. Buah tersebut akan menetap di dasar yang dangkal, dapat berkembang dan menjadi kumpulan mangrove di habitat yang baru. Pada kurun waktu yang panjang, habitat baru ini bisa menjadi luas dan menjadi pulau sendiri. Walaupun hutan mangrove menjadi yang terbesar di Indonesia, bukan berarti tak luput dari permasalahan lingkungan. Akibat pengolahan yang buruk, ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai terancam punah. Hal ini juga menyebabkan kecepatannya proses abrasi pantai dan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga garis pantai akan lebih cepat tergeser ke area darat di kawasan sekitar Aceh. Nah, seperti itu penjelasan fungsi hutan mangrove. Apa cukup jelas, Edo? Ya, baik Saudara Ranti Mayasari, materi yang Anda sampaikan atau penjelasan materi Anda cukup jelas. Nah, di sini saya juga ingin bertanya nih, tanaman pantai jenis apakah yang termaksud mangrove? Apakah Anda bisa menjelaskan tanaman-tanaman apa saja yang termasuk menjadi hutan mangrove atau menjadi tanaman mangrove? Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan Anda atau materi Anda. Saya akan menjawabnya cukup singkat aja. Ya. Apakah sudah bisa dijawab? Tanaman pantai jenis apakah yang termasuk mangrove? Ya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan. Ciri-ciri mangrove dari penampakan hutan mangrove terlepas dari habitatnya. Yang unik adalah jenis-jenisnya relatif sedikit, akar jangkar yang melengkung dan menjulang. Pada Zizopora sp, akar yang tidak teratur dan keras atau fenomena atau pada warga Expesinia sp dan Sonariatia sp yang mencuat vertikal seperti pensil, adaptasi yang kuat terhadap lingkungan, sehingga biji probakul Rhizopora berkecambah di pohon pipar, sehingga banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Mangrove atau bakau yang tumbuh di kawasan pantai memiliki manfaat yang sangat penting bagi ekosistem perairan pantai. Mangrove ternyata memiliki jenis umum yang mudah dikenali dan diperkiraan ada sekitar 89 spesies mangrove yang tumbuh di dunia, terdiri dari 31 negara dan 22 famili. Sebaran tumbuhan mangrove ternyata mendominasi hutan pantai di kawasan Asia Tenggara, yaitu sekitar 74 spesies, sementara hanya 11 spesies hidup di daerah Caribbean.
Lebih lanjut, menurut Sugiarto dan Polonian 1969, sebagian atau sebagaimana detalil lagi oleh Supri Haryono tahun 2000, dari jumlah ini sekitar 1% atau 35 atau 38 spesies hidup di Indonesia. Ada beberapa spesies tumbuhan pantai, yaitu sekitar 12 sampai 16 spesies yang masih diragukan apakah tumbuhan tersebut termasuk mangrove atau tidak. Sebagian contoh kami ini. Itulah penjelasan atau pemateri yang saya jelaskan, cukup singkat. Apakah jelas untuk saudara Ranti Wayansari? Cukup jelas. Nah, kita juga harus perlu tahu kan fungsi ekosistem ekologi di hutan mangrove. Nah, jadi saya ingin menjelaskan secara singkat. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat dan tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, atau berkembang biak. Fungsi ekologis lainnya untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Kayu bakau dapat juga dijadikan untuk membuat kertas. Nah, seperti itu singkatnya. Jadi, hutan mangrove banyak banget ya kegunaan manfaatnya bagi manusia, tumbuhan, dan maupun hewan-hewan. Seperti itu. Baiklah, Sampai sini tanya jawab kita. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.